jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Nurul Islam Perawang yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT setelah sebulan kita bisa kembali bertemu di majlis ini, majlis Siratun Nabi ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan nikmat ini menjadi tanda syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga nikmat-nikmat yang diberi semakin menambah nikmat-nikmat Allah yang dicari. Oleh itu mari kita syukuri, karena Allah berjanji siapa yang bersyukur pasti Allah tambahkan nikmat kepadanya. Ma'asyiral kiram, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, kepada para istri, para anak dan cucunya. Semoga senantiasa disampaikan pada sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan setia, termasuk hendaknya kita di antaranya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita kemarin, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk hijrah meninggalkan Makkah ke Yathrib. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inni uridu muhajarakum aw arda hijratikum arda zata nakhlatin bainal harratain. Diperlihatkan kepadaku tempat hijrah kalian itu adalah daerah perkebunan kurma yang terletak di antara dua batu hitam yang terbakar. Jadi Madinah, hiya Yathrib, di Yathrib itu dari sebelah barat dan sebelah timurnya dibatas oleh batu hitam seperti batu terbakar, disebut dengan Al-Harrah Asy-Syarqiyyah di sebelah timur dan Al-Harrah Al-Gharbiyah di sebelah barat. Disebut juga dengan Al-Labbataini, maknanya sama. Jadi Al-Haramu baina, tanah haram itu adalah baina Al-Harrataini, antara dua harra atau dua labbataini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, sudah setelah mendapatkan izin dari Allah, maka para sahabat pun hijrah, baik sendiri-sendiri, furada atau jamaat, berombongan, tetapi tidak terlalu besar sehingga menarik perhatian, karena tidak ada jaminan keamanan. Mereka hijrah dalam keadaan bersembunyi-sembunyi, dan siapa yang tertawan atau siapa yang diketahui berisiko untuk dipulangkan kembali, dan bukan untuk disambut dengan meriah, tetapi akan mengalami berbagai siksa dan intimidasi. Banyak kisah tentang hijrahnya para sahabat. Ya, hijrahnya Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu dan yang lain-lainnya. Hijrahnya Umar bersama 15 orang kaum muslimin waktu itu. Diriwayatkan dalam riwayat tetapi tidak sahih secara sanad bahwa Umar radhiyallahu anhu mengatakan,
hijrah terang-terangan. Tapi dalam riwayat Ibnu Ishaq bahwa Umar adalah hijrah secara sembunyi-sembunyi juga. Riwayat yang mengatakan dia terang-terangan, siapa yang ingin ibundanya besok kehilangan dirinya, tunggu saya di belakang gunung ini sebab saya akan hijrah besok. Tapi riwayat ini lemah. Kalau pernah saya sampaikan berarti syarat kembali bahwa riwayat ini tidak sahih. Tapi yang sahih adalah Umar tetap hijrah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyarul kiram, dalam beberapa hari lagi kita masuk bulan Muharram nih. Berarti tanggal 1 Muharram ada tanggal pertama dari bulan Hijrah Muharram. Tapi apakah Nabi alaihi salatu wassalam hijrah tanggal 1 Muharram? Tentu jawabannya bukan. Dan bulan ini kaum muslimin dan muslimat sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum zalika ad-dinul qayyim ila akhiril ayat. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah di dalam kitab Allah sejak diciptakannya langit dan bumi adalah 12 bulan. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Safar, Rajab Mudhar. Sudah kita sebutkan hikmahnya kemarin bahwa di bulan-bulan haji, sebulan sebelum prosesi ibadah haji, bulan haram Zulqa'dah, dan sebulan atau lebih setelah haji ada bulan haram untuk amannya jemaah pergi dan pulang, karena jarak tempuh yang terjauh pada masa itu menuju Makkah adalah sekira satu bulan. Karena di zaman itu dulu, di zaman jahiliyah itu orang tidak aman. Tapi kalau di bulan haram mereka otomatis menghentikan perperangan. Ya, sedang perang berkecamuk, lalu ada pengumuman besok masuk bulan haram, mereka langsung berhenti. Saking takutnya mereka melanggar aturan bulan haram tersebut. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, baru di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dia menetapkan tanggal bulan Hijrah atau tahun Hijriyah sebagai kalender bagi kaum muslimin. Dan ini menandakan bahwa hijrah adalah sejarah besar dan penting bagi umat Islam. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, adalah sangat penting bagi umat Islam. Karena dari hijrah ini terjadi perubahan mendasar dari dakwah yang tidak memiliki basis wilayah teritorial yang dikuasai ke fase berikutnya di mana Islam dan kaum muslimin memiliki tanah atau memiliki daerah kekuasaan. Ini berkat izin Allah. Kemudian pendekatan Nabi kepada kaum Ansar di musim haji, ditambah lagi dengan fitnahnya orang Yahudi. Mereka mengancam orang-orang Yathrib sebelum hijrah, sebelum Nabi atau sebelum mereka diutus, bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Dan bila Nabi itu diutus,
kami akan menghabisi kalian, kata orang Yahudi. Yahudi mau serang juga itu, mengancam. Nah, ketika di musim haji, dalam ini sudah kita pelajari kemarin, Nabi bertemu dengan Ansar atau orang-orang Yathrib yang pada asalnya mereka datang ke Mekah untuk mencari khulafa, sekutu yang bisa dijadikan sekutu dalam menghadapi musuh dalam peperangan. Lalu mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menawarkan misi yang lebih mulia dan lebih hebat daripada itu. Akhirnya mereka pun beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai orang Yahudi lebih dulu, nanti mereka akan mengusir mereka dari Madinah atau Yathrib. Akhirnya mereka beriman pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, yaitu Bai'atul Aqabah. Pertama Bai'atul Aqabah, kedua di musim haji. Sampai Nabi mengambil bai'at dengan mereka, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina, dan akan membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka membela diri sendiri, anak dan istrinya, serta keluarganya. Baru Nabi Alaihissalam, ini juga sudah kita pelajari sebelumnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebenarnya hijrah ini sudah ditunggu-tunggu. Karena memang keadaan di Mekah tidak bisa lagi untuk diteruskan dakwah. Sudah sampai ke puncak kezalimannya. Mereka tidak lagi segan, tidak lagi tidak lagi hormat, tidak lagi menjaga adab. Nabi yang begitu mulia mereka hinakan. Nabi yang begitu terhormat mereka rendahkan. Nabi yang begitu hebat mereka katakan tidak waras, mereka katakan gila, mereka katakan ingin memecah belah umat, dan seterusnya. Segudang fitnah yang diarahkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi nak menyatukan, dibilang nak memecah belah. Nabi yang nak perbaiki, dibilang nak merusak. Nabi nak membawa perdamaian, dibilang nak membuat kekacauan. Nabi nak menebar keadilan, difitnah sebagai orang yang akan menzalimi. Nabi jujur dikatakan berdusta. Nabi ingin memurnikan, dianggap memperkeruh agama, dan seterusnya. Itulah yang hadapi Nabi Alaihissalam. Dan kekuasaan ada di pihak penentang. Kekuasaan ada di pihak penentang. Dan memang sepanjang sejarah kenabian, sejak Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, yang paling banyak menentang adalah para pemilik dan pemangku kebijakan, orang-orang yang berkuasa. Apa sebab? Mereka sudah merasa apa yang mereka ada di dalamnya sudah ini yang terhebat menurut pikirannya. Tetapi menurut Allah ternyata tidak. Mereka merasa sudah beragama dengan benar, tetapi menurut Allah ternyata belum. Mereka sudah merasa berkeyakinan yang diridai, ternyata Allah tidak sukai. Akhirnya diutuslah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meluruskan yang bengkok, mengembalikan yang hilang, memangkas benalu-benalu yang ditanam di batang akidah dan agama atas nama agama. Ditambah-tambahkan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menghilangkan, karena benalu itu merusak atau mempercantik? Merusak. Ya, segala tambahan dalam agama pasti merusak agama dan pasti menimbulkan perpecahan dan permasalahan dalam agama dan umat. Nah, Nabi ingin memurnikan itu kembali, tapi Nabi yang tertuduh. Apa sebab? Mayoritas suka yang itu. Nabi dianggap kaum minoritas. Akhirnya Nabi SAW terusir, dalam tanda petik, dalam bahasa mereka, Nabi tidak bisa lagi mengembangkan dakwah di Mekah.
Dan ini juga kaum muslimin muslimat dirahmati Allah jadi pelajaran bagi seorang dai atau seorang alim bahwa bila kezaliman itu semakin memuncak, maka sebenarnya sudah ada sesuatu yang rancang yang akan ditakdirkan Allah SWT. Ma'asyarul kiram, pelajaran-pelajaran dari sejarah-sejarah Nabi sebelumnya, di saat kezaliman sudah sampai ke puncak, maka Allah SWT menyiapkan untuk mereka kemenangan yang baik, insya Allah. Ma'asyarul kiram, di suatu siang Abu Bakar radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu juga sudah bersiap sejak lama, menunggu-nunggu saat-saat yang dinanti itu tiba. Di saat orang sedang istirahat siang, karena musim panas di padang Sahara membuat orang tak akan berkeliaran di siang hari. Mereka rata-rata berada dalam rumahnya, dan kebiasaan orang tak ada kegiatan di luar. Dan saat itulah Nabi SAW keluar, datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa sebab? Ketika kebiasaan orang tak ada kegiatan, maka tak akan ada pengintaian. Ya tak? Tidak akan ada orang keluar saat ini. Maka Nabi SAW memilih waktu yang kondusif untuk datang ke rumah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Datang ke rumah Abu Bakar. Melihat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu merasa ada sesuatu yang penting, karena Nabi datang di waktu yang tak biasa, waktu yang tidak biasa, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, dipersilakan masuk ke rumah Abu Bakar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan supaya yang anak-anaknya disuruh menjauh, karena ada sesuatu yang sangat penting yang akan disampaikan. Lalu Abu Bakar radhiyallahu anhu menenangkan Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, innamahum ahluka, mereka semua adalah keluargamu, tidak usah khawatir. Berarti sudah aman? Aman. Subhanallah, ini keluarga yang mubarak, keluarga yang barakah. Ma'asyarul kiram, nanti kita lihat. Ketika lalu Nabi SAW mengatakan, uzilali bil hijrah, ya Abu Bakar radhiyallahu, ya Abu Bakar, saya sudah diizinkan hijrah. Mendengar kalimat diizinkan hijrah, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan, usuhbata ya Rasulullah, boleh saya ikut menemani? Apa kata Nabi SAW? Naam, as-suhbah, saya ingin engkau bersamaku. Subhanallah. Mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu seperti diriwayatkan oleh Ummul Mukminin, anaknya Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, ma dhanantu anna ahadan yabki min al-farahi hatta ra'aitu Abu Bakr yabki li farahi bi suhbatin Nabi SAW. Saya tidak pernah tahu orang kalau kesenangan atau orang gembira, saking gembira menangis. Karena Aisyah kan masih kecil waktu itu. Berapa umur Aisyah waktu itu? Ada yang tahu? Berapa umur ibunda Aisyah waktu itu? Pada tengok semua. Umur 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun atau 9? 6 tahun? 9 lah. Karena dinikah Nabi 3 tahun sebelum hijrah. Dan ini tahun hijrah, berarti 9 tahun. Saya tidak pernah tahu orang menangis karena saking gembiranya, sampai saya menyaksikan Abu Bakar menangis saking gembiranya. Kenapa gembira? Bisa hijrah bersama Nabi SAW. Kenapa gembira?
Padahal ini bahaya. Bahaya. Antum gembira dapat bahaya. Hah? Ustaz dikejar-kejar orang, lalu ngajak antum ya ikut. Hah? Gembira. Antum nangis juga, tapi ketakutan. Kaum muslimin. Tapi Abu Bakar gembira karena bersama orang yang dicintainya. Kalau orang mencintai, apalagi cinta karena lillah, fillah, iman, ma'asyarul kiram dirahmati Allah, segala penderitaan itu terasa menggembirakan dan menyenangkan. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ada buktinya, ada. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menyiapkan segalanya. Hartanya sudah dia siapkan. Unta yang akan dipakai sudah dia siapkan. Penunjuk jalan sudah dia siapkan. Anak-anaknya sudah disiapkan. Abdurrahman sebagai pencari berita yang setiap hari nanti akan menyampaikan berita ke tempat Nabi, dan Abu Bakar bersembunyi. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha adalah sebagai pengantar makanan yang setiap hari menyampaikan. Amir bin Fuhairah, hamba sahayanya, bertugas untuk menghapus jejak dengan mengembalakan kambing di sekitar tempat Nabi bersembunyi. Dah siap rupanya. Berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu memang sudah menunggu waktu-waktu itu. Ma'asyarul kiram, ketika dia hijrah, Abu Bakar membawa semua hartanya untuk Nabi SAW. Membawa semua hartanya. Dan ayahnya Abu Quhafa Abu Quhafa ketika Abu Bakar sudah pergi, dia kan tinggal dengan anak-anak Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Dia tanya, apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar untuk kalian? Dia buta. Nah, Asma yang cerdas itu, yang pemberani itu, yang cergas itu, dia bilang, diisinya pundi-pundi itu dengan batu-batu, lalu dia, ini tuh banyak ditinggalkan ayah, jangan takut. Subhanallah, banyak ditinggalkan ayah, jangan takut. Dia bilang uang, banyak ditinggalkan ayah, jangan takut. Lalu dia pegang, oh iya, berarti aman. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Padahal Abu Bakar sudah bawa semuanya. Abu Bakar belajar sebagaimana dulu Ibrahim meninggalkan Hajar dengan Ismail di tempat yang tidak berpenghuni. Ya, sia-sia? Tidak sia-sia. Mati? Ternyata tidak. Justru membuat mereka sebagai orang yang dikekalkan sebutannya. Zam-zam masih mengalir sampai hari ini. Sa'i masih diabadikan sampai hari ini. Ya tak? Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, Abu Bakar tinggalkan bagi mereka Allah. Allah yang memiliki segalanya. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Allah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit. Banyak ada yang di langit. Mana banyak di langit apa yang di sini? Hah? Yang di langit. Di sini sedikit, maka berebut kita. Yang di atas bumi ini rezeki itu sedikit, maka kita berebut. Makanya kalau tuan-tuan tidak mau berebut, jangan tengok yang di bumi ini, rezeki itu, maka mintalah yang di langit. Yang di sini sedikit. Jabatan satu, presiden kan cuma satu. Habis itu berebut nak jadi presiden. Hah? Apa lagi? Camat, berapa camat satu kecamatan? Satu juga. Akhirnya berebut nak jadi camat. Kadang nak jadi ustaz pun berebut juga. Padahal ustaz banyak. Allah musta'an. Ada sebagian ustaz, jangan sampai ustaz tuh ngisi di sini. Ada kan? Ada. Jadi ustaz pun berebut orang. Makanya jangan jadikan tempat, jangan jadikan rezeki di dunia ini sebagai
tempat berkaitnya hati kita. Sebab yang di sini sedikit, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit. Kalau Allah bilang, tidak ada yang bisa menghalang. Kalau Allah tulis, tak ada yang akan menghapus. Semuanya akan Allah berikan. Ma'asyarul kiram. Nah, Abu Bakar dengan keyakinan ini, dia tinggalkan anak-anaknya, dia tinggalkan orang tuanya dengan Allah SWT. Habis itu mati semua mereka. Nah, hah? Semua jadi orang-orang besar setelah itu kan. Asma ke hijrah ke Madinah jadi orang besar, ya kan? Abdurrahman jadi orang besar, Aisyah jadi orang lebih besar, kekasih Nabi yang paling disayang, istri Nabi yang paling dikenal, Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah tidak sia-siakan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini terjadi pada tanggal 27 Safar. 27 Safar. Tahun pertama Hijriah. Kan tahun pertama Hijrah atau tahun ke-13 kenabian. Nah, jadi tahun pertama Hijrah atau tahun ke-13 kenabian. Ma'asyarul kiram, dari 27 Nabi sampai di kota Madinah tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Jumat. Di mana Nabi Jumat pertama? Pak Azul baru umroh, masa lupa? Di Masjidil Jum'ah di Bani Sulaim. Sehingga masjid tempat Nabi salat waktu itu disebut dengan Masjidul Jum'ah. Selesai Jumat lalu Nabi menuju ke Madinah. Jadi Jumat pertama di Bani Sulaim, bukan di Quba. Masjid pertama dibangun Nabi Quba, nah, bukan Masjidil Haram. Masjidil Haram siapa yang bangun? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ma'asyiral kiram, coba lihat, datuknya bangun Masjidil Haram, cucunya bangun Masjid Nabawi. Dua-duanya masjid paling utama di atas permukaan bumi. Salat di Masjidil Haram lebih dari 100.000 kali salat fadilatnya dibanding masjid lain, dan salat di Masjid Nabawi lebih dari 1.000 kali salat di masjid selain Masjid Nabawi. Siapa yang tidak rindu ke sana ya? Ada yang mau ikut? Rindu kita ke sana kaum muslimin. Bila berangkat? Masih lama? Saya nak tanya, nak tahu jumpa di sana nanti. Nah, jadi kaum muslimin kita tengok ke tempat-tempat sejarah itu nanti kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. As-suhbah. Tadi Abu Bakar sudah siapkan ontanya, sudah siapkan anggota rumah tangganya. Semua punya tugas, dan tugasnya tidak tanggung-tanggung, berat. Sebab kalau ketangkap berbahaya. Tetapi subhanallah, wallahu khairun hafizah. Allah sebaik-baik penjaga, Allah sebaik-baik pemelihara, dan Allah akan menolong siapapun menolong agamanya. Ma'asyarul kiram, berangkatlah Nabi alaihissalam, dan di saat-saat itu terjadi rapat, apa istilahnya, musyawarah nasional luar biasa, ya, mengumpulkan para petinggi Quraisy jahiliyah di Darun Nadwa. Hadir pula pengamat dari daerah negara lain, yaitu Iblis alaihi laknatullah. Mereka bermusyawarah, Iblis ikut hadir. Dalam musyawarah tersebut ada yang mengusulkan kalau Nabi Muhammad itu dibunuh saja. Tidak, sebelumnya Nabi Muhammad itu dipenjara lalu dibiarkan mati, habis itu selesai masalah. Ternyata kata Iblis belum.
nanti bisa saja ada yang simpati padanya, dibebaskan, akhirnya jadi lawan kita nanti. Atau diusir, pergi kemana aja, oh ini lebih berbahaya, nanti dia kumpulkan kekuatan, dia orang kalau melihatnya sangat simpati, gimana tidak simpati? Orang memang baik kok. Berapa banyak orang memfitnah dai bahwa hawas dai ini begini berbahaya, aliran sesat, kalau diikut nanti kita, kadang-kadang sampai bilang berdarah-darah katanya, haus darah katanya, padahal yang bilang tuh yang haus darah. Berapa fitnah yang disampaikan, ternyata setelah bertemu dengan dai-nya kita tahu ternyata yang fitnah itu yang haus darah, yang suka menghalangi dakwah, sedangkan yang ini yang difitnah adalah sebaik-baik orang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kan kita sudah sering sebutkan di pelajaran sebelumnya, orang fitnah Nabi, tukang sihir, fitnah penyair, pendusta, sampai menutup telinga. Masih ingat kisah itu kan? Ya, ditutup telinga. Antum jalan tutup telinga, mana sedap, mana nikmat. Awak kan nak cari cerita, banyak berjalan, banyak yang ditengok kan, lama hidup banyak yang dirasa. Pendengaran kalau tidak terasa nikmat, kemana? Akhirnya ada yang berani cabut. Ketemu Nabi SAW, ternyata ini semuanya fitnah. Ternyata Nabi bukan membahayakan, ternyata Nabi membahagiakan. Ternyata Nabi itu tidak gila, ternyata yang mengatakannya itu yang gila. Ternyata Nabi itu orangnya bukan jahat, tetapi adalah orang yang ingin semua orang baik, jujur, tidak pernah berdusta. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita mendengar fitnah terhadap ulama, terhadap ustaz, terhadap dakwah, maka jangan serta-merta dianggukkan, karena biasanya orang yang suka memfitnah ini dan itu adalah orang yang kehabisan dalil dan hujjah, sehingga tidak ada lagi kecuali yang dimilikinya adalah fitnah. Hati-hati, berbahaya ini dan seterusnya. Kalau orang yang dakwahnya benar selalu mengemukakan dalil dan hujjah, bukan melahirkan fitnah dan sebagainya. Dalil, buktikan kebenaran itu dengan ilmu, bukan dengan fitnah dan dusta. Ma'asyiral kiram, Nabi alaihissalam dalam musyawarah tadi lalu ada usulan lagi, Nabi itu dipasung, karena kan gila kan boleh dipasungkan, tidak mungkin, pasal kita tahu dia sendiri tidak gila gitu, dia sendiri, iblis tidak setuju, ini tidak bisa. Sampai ada usulan dari Abu Jahal yang iblis saja kalah olehnya dalam berbuat jahat. Apa katanya? Saya punya usulan, kalau dibunuh, dieksekusi oleh satu orang, nanti Banu Hashim akan berperang siap untuk membelanya, karena suku masih membela Nabi SAW. Sukunya, kalau jiwa Nabi terancam, sukunya ikut, tapi ikut mereka agama tidak. Sama kita hari ini, bila ada misalnya seorang dai misalnya, jangan coba-coba diganggu fisiknya, ganggu fisiknya turun nanti anggota sukunya. Tapi kalau dakwanya mereka musuhi, itu kami tidak ikut dakwanya. Tapi kalau darahnya itu orang kami, jangan main-main kalian. Iya kan? Iya kan? Misalnya dai orang suku Ocu misalnya diganggu oleh suku-suku yang lain, ya hati-hati, siap dituntut gitu. Makanya Abu Jahal usulkan, kalau begitu kita ambil dari setiap kabilah, setiap suku yang ahli menggunakan senjata, memanah atau memainkan pedang atau tombak. Nah, di saat nanti Muhammad keluar, semuanya serentak membunuhnya, serentak. Yang pakai tombak dengan tombak, yang pedang dengan pedangnya, serentak. Sehingga tafarraqa damuhu fil qabail, sehingga darahnya tersebar menjadi tanggung jawab semua suku.
Fata'jizu Banu Hashim, sehingga Banu Hashim tidak sanggup untuk memerangi semua suku. 14 suku ini perangi satu suku. Mungkin akhirnya fatarda bidiyah. Akhirnya mereka mau diganti dengan tebusan. Nah, usulan inilah yang diterima oleh pengamat tadi, Iblis alaihi la'natullah. Hadza huwa ar-ra'yu. Ini yang paling bagus. Akhirnya sepakatlah Dewan Perwakilan, apa istilahnya itu, Dewan Perwakilan Rakyat Jahiliyah waktu itu, Darun Nadwa, karena kan itu ibarat daripada bagi-bagi praksi juga waktu itu. Di situ ada bagian urusan ekonomi, ada urusan pertahanan, ada urusan Ka'bah, ada urusan perairan, semuanya dibagi, masing-masing suku dapat bagian. Jadi mereka lah perwakilan semua suku waktu itu. Hanya diputuskan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh dengan serentak. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyukhrijuka aw liyuthbituka aw yaqtuluka. Ketika orang-orang berbuat makar, orang kafir hendak mengeluarkanmu atau hendak menahanmu atau hendak membunuhmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, mereka bermakar, Allah membalas makarnya, dan Allah sebaik-baik membuat makar. Gimana? Semua dia tahu kan? Ma'asyarul kiram dirahmati, semua dia kuasa. Akhirnya Nabi alaihissalam dengan izin Allah SWT pun tidak menyerah pada takdir, tetapi melakukan sesuai dengan perintah Al-Aliyyil Qadir, Allah yang Maha Kuasa. Apa yang dia lakukan? Beliau menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau dengan dua tujuan. Tujuan pertama, untuk mengembalikan titipan-titipan orang jahiliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi mereka ternyata pembohong kaum muslimin. Muhammad itu penipu katanya. Rupanya barang-barang mereka masih dititip sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih percaya dengan kejujuran Nabi, tapi dalam agama dia berkata mau. Berapa banyak sekarang orang percaya dengan kejujuran seorang dai, percaya dengan akhlak seorang dai, tapi karena ajarannya menurutnya tidak biasa, demi ikut kebiasaan, mereka menolaknya. Sebab apa? Pintu hidayah itu belum terbuka. Karena yuridillahu ayyahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan dapat hidayah dia, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Islam yang mana? Yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang belum, wa may yurid ayyudillahu, siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayyiqan harajan, Allah jadikan dadanya sesak seperti orang yang naik kamal namanya sa'adu bis sama, naik tempat yang tinggi. Nah, beruntunglah kita kalau setiap mendengar pesan Allah, kemudian wasiat Rasulullah, lapang rasa hati ini. Kenapa baru sekarang saya tahu ini yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa selama ini saya tidak mendapatkan ilmu ini, lapang hati ini? Ya, bukankah dulu para sahabat punya kebiasaan jahiliyah, lalu ketika masuk itu hidayah dengan serta merta dan sukacita, mereka meninggalkan yang biasa-biasa, yang tidak sesuai itu dengan syariat itu dengan mudah sekali. Baik di bidang keyakinan, seperti mereka biasa berkeyakinan bahwa terbang burung ke kanan tanda keberuntungan, terbang ke kiri tanda kesialan. Lalu mereka dengan mudah tinggalkan berhala-berhala yang dulu berkeyakinan mereka bila kita tidak sembah akan menyebabkan kualat kita. Sekarang mereka sehingga tinggalkan, bahkan mereka yang menghancurkan sendiri, seperti yang terjadi pada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Dia penyembah
Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat. Ketika Nabi SAW menaklukkan Taif, ya, dia minta Rasulullah, saya yang hancurkan, sebab ini yang dulu menyesatkan saya. Subhanallah, ketika dia naik kan di tempat tinggi tuh, pas tempat dia nak ngayun kampaknya, terjatuh dia. Orang-orang yang menyaksikan, orang-orang jahiliyah tuh kualat, kena tampar sama Tuhan, disambar oleh kesaktian Tuhan. Mendengar mereka seperti itu, ternyata Al-Mughirah sengaja berlakon seperti itu supaya menarik perhatian. Kadzabtum, kalian bohong, saya tidak apa-apa, saya lapian. Lalu diambil kampaknya, dia hancurkan itu patung. Lihat, tak sanggup tidak menghancurkan Tuhan sendiri. Kalau bukan karena lapang hatinya menerima Islam tadi. Risikonya berat kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, meninggalkan kebiasaan yang salah, bukan kebiasaan yang benar. Karena tidak semua kebiasaan orang jahiliyah itu salah. Ada juga yang benar. Yang dilarang Nabi kebiasaan yang tidak benar. Mereka haji dulu tawaf di Ka'bah, dilarang oleh Nabi? Enggak. Mereka dulu sa'i antara Safa dan Marwah di masa jahiliyah, setelah Islam dilarang oleh Nabi? Tidak. Mereka dulu bila datang jemaah haji dan umrah, mereka masakkan, bagi-bagi makanan gratis, dilarang oleh Nabi? Hah? Tidak. Mereka dulu biasa menikah dengan lebih dengan satu perempuan, dilarang oleh Nabi? Tidak. Cuma dibatasi. Dulu sampai 20 loh. Alhamdulillah di Islam dilarang cuma dibatasi cuma 4. Oleh ibu-ibu kita dibatasi tinggal ya, oleh Islam dibatasi cuma 4. Oleh istri kita dibatasi hanya 1. Nah, maka nikmati yang 1 itu ya. Jangan bersedih. Ya, berdoa sajalah. Wa fis sama'i rizqukum. Minta yang di atas. Yang di bawah berebut orang. Baik. Mas waktu saya. Terus salat dulu. Iyalah kalau begitu. Kita salat dulu. Memang bercerita dengan tentang Nabi ini, subhanallah, tidak ada puasnya. Semoga Allah SWT jadikan kita mencintai beliau dengan sesungguhnya dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak disenanginya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أجسادنا على النار لا تقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني ya ulil albab. Kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menggantikan tempatnya tidur, ya tentu saja dalam rangka untuk mengelabui orang-orang yang akan membunuhnya, karena al-harbu khid'ah. Ya kalau dalam perang itu boleh tidak jujur Pak ya, karena memang karena al-harbu khid'ah. Jadi mereka sedang menunggu Nabi alaihissalatu wassalam. Dan ini juga terlihat bagaimana keberanian seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sudah kita sebutkan pula dulu bahwa beliau masuk Islam atas keputusan sendiri, dan dia tidak berani. Ayahnya tidak berani, tapi dia berani. Ali bin Abi Thalib, pada resikonya sangat besar. Ya, resikonya sangat besar, tapi begitulah orang-orang yang sudah dipenuhi dengan iman dan yakin, maka dia akan tawakal kepada Allah yang maha besar. Alhamdulillah selamat Ali dari itu, dan Nabi alaihissalam ternyata sudah keluar. Bahkan disebutkan pula Nabi alaihissalam menebari kepala mereka dengan pasir ketika keluar. Subhanallah, tertidur mereka. Ya Allah SWT yang maha melindungi segalanya. Dan kemudian ikhwani kaum muslim muslimat, Nabi alaihissalam tidak langsung menuju ke arah utara, karena memang bahwa hijrahnya para sahabat ke Yathrib itu sudah menjadi rahasia umum di kalangan orang Quraisy. Tentu Nabi akan yang akan menjadi dugaan pertama arah hijrah Nabi adalah ke Madinah atau ke Yathrib. Maka Nabi mengambil arah yang berlawanan, menuju ke arah selatan, ya, ke arah Yaman. Dan ini tidak diperhitungkan orang mencarinya ke arah utara, tapi tidak ketemu 3 hari. Akhirnya mereka mencari sampai ke arah selatan pun, sampai ke bibir gua tersebut. Tapi subhanallah, ya karena mereka mungkin sudah kelelahan juga. Yang kedua, artinya hampir putus asa, tidak ketemu 3 hari siang malam dicari, tidak ketemu. Nah, ini mereka tidak mungkin ada di sini. Allah yang palingkan lagi. Maka Allah SWT tunjukkan itu dalam firman-Nya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh huma bil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tak mau menolongnya, andainya kalian tak mau membantu Muhammad SAW, Nabi kita, ingat Allah telah menolongnya di saat keduanya sedang berada dalam gua, ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan, jangan takut. Kenapa takut? Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana. Subhanallah. Nah, di tengah-tengah atau di masa-masa Nabi SAW menunggu di gua tersebut, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan ke Nabi SAW sebab turun ayat tadi. Apa kata Abu Bakar? Lau anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Andainya mereka nengok arah ke kakinya saja pasti dah terlihat kita. Guanya kecil. Makanya Nabi katakan la tahzan, innallaha ma'ana. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ini perjalanan demi perjalanan seperti ini semakin menguatkan dan mengokohkan Abu Bakar radhiyallahu taala.
Ma'asyurkan. Sambil menunggu tetap. Nah, dari mana makanan? Tadilah sudah disiapkan oleh Abu Bakar, Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, seorang wanita yang tangguh, yang tegar, yang sabar. Siapa dulu dong ayahnya Abu Bakar, yang penuh dengan pengorbanan, bahaya tak dirisaukan asal Nabi SAW terselamatkan. Ada Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah, keluarga ini mubarak, mengambil tugas untuk menjadi informan. Bagaimana hari ini perjalanan ke arah mana hari ini, apa yang diumumkan oleh orang-orang Quraisy hasil musyawarahnya. Kemudian ada yang bertugas untuk melipur atau menghilangkan jejak, yaitu Amir bin Fuhairah, penggembala kambing Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setiap sore dia datang ke tempat itu seolah-olah bergembala, padahal tujuannya adalah untuk menghilangkan dan menghapus jejak, karena di pasir kan nampak jejak, tidak mungkin dihapus terus, tidak ada ya. Akhirnya kambing-kambing itulah yang menjadi cara untuk menghilangkan jejak tersebut. Walaupun demikian tetap juga sampai orang ya, orang mencari yang namanya saja satu kepala dihargai 100 ekor onta waktu itu. Jadi hidup atau mati Abu Bakar, Nabi SAW dan Abu Bakar, kedua-duanya masing-masing 100 ekor unta. Itu ditambah semangat dendam kesumat ya, hati kebencian yang penuh sampai memuncak ke benak, ditambah lagi iming-iming hadiah besar. Mereka bersemangat untuk mencari kemanapun ceruk-ceruk kampung yang akan dicarinya itu. Tapi Allah yang menyelamatkan. Ma'asyur kiram, setelah 3 hari Nabi SAW di gua, dengan inayah dari Allah Taala, mulailah mereka berjalan di saat at-talab, pencarian sudah mulai ringan ya. Sudah 3 hari ya, mereka sudah hampir putus asa kalau 3 hari itu sudah terlalu jauh untuk dikejar, tidak juga ketemu arahnya seperti ditelan mobil lah, itu kan lebih kata orang. Ma'asyul kiram, maka mereka menyewa Abdullah bin Uraiqid sebagai penunjuk jalan yang ulung. Waktu itu belum, dia tidak Islam, sebagai penunjuk jalan. Dia bukan semua dan profesional. Nah, supaya jangan kesasar di perjalanan. Dan andainya jalan ini tidak aman, dia punya peta alternatif ya, kayak Google Maps sekarang lah ya, ada jalur alternatifnya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Namun walaupun demikian, berita ini kan sudah menyebar kemana-mana, dan Nabi pasti akan melewati orang-orang yang tinggal di antara jarak antar Makkah dan Madinah tersebut ya, akan melewati itu. Ma'asyur kiram dirahmati Allah SWT. Terlihatlah oleh Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum, yang dia juga mendengar ada sayembara tersebut dan dia sangat antusias untuk mendapatkannya. Untuk itu dia sengaja memalingkan perhatian orang ke arah lain, supaya dia sendiri yang mengejar Abu Bakar dan Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad. Namun Allah sekali lagi memperlihatkan mukjizat, memberikan mukjizat ke Nabi SAW. Ketika mendekat, maka kaki depan kudanya terperosok sehingga dia terlempar sampai terguling-guling di bawah kaki Nabi SAW. Lalu Nabi maafkan. Akhirnya dia berjanji tak akan mengejar lagi, balik lagi, diulang lagi sampai 3 kali. Akhirnya dia percaya ini bukan orang sembarangan. Akhirnya dia berjanji akan memalingkan seluruh bala atau seluruh orang-orang Quraisy akan mencari Nabi SAW, bahwa dia sudah tidak ada sini, nggak ada. Dia menjadi jadi tameng, akhirnya menjadi perisai Nabi alaihissalam untuk memalingkan orang yang mencari dari arah itu, sehingga Nabi SAW aman setelah itu. Nah, melihat pencarian itu, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang sangat khawatir. Dia tidak takut keselamatan dirinya, takut keselamatan Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagi Abu Bakar, nyawa saya melayang, saya yang mati, masih ada dakwah berlanjut. Tapi kalau saya Nabi yang mati, tentu selesai dakwah, dan Nabi belum selesai mengerjakan menyampaikan risalah ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Dan dalam perjanjian itu atau dalam ketika Suraqah tadi dia berjanji akan menjadi pengaman bagi Nabi alaihissalam, maka Nabi pun menjanjikan kepadanya sesuatu yang ini sepertinya mustahil pada masa itu. Nabi sedang dikejar-kejar, kepalanya dihargai 100 ekor onta oleh orang Quraisy, siapapun yang mendapatkannya. Tapi dia sudah menjanjikan kepada Suraqah, kalau nanti Persia ditaklukkan, maka gelang kebesaran Kisra adalah bagian Suraqah. Allahu Akbar. Berarti Nabi sudah memberitahu bahwa Persia akan ditaklukkan, dan Nabi juga memberitahu bahwa Eropa akan ditaklukkan. Tidak percaya banyak, atau tidak percaya, tunggu aja sampai itu terjadi. Gimana pun makar yang dibuat orang untuk mendiskreditkan Islam, mereka tidak sanggup. Ini sudah keputusan Al-Wahidul Ahad yang maha berkuasa. Kita boleh takut, karena kita penakut memang. Kita kan penakutnya, kita akan ketakutan kita. Tapi yang akan datang generasi-generasi yang dijanjikan itu, apakah kita tidak tahu. Kenapa masih penakut? Kalau masih penakut, bukan kita yang dimaksud. Akan ditaklukkan semua itu, dan yang bagian timur sudah, tinggal yang bagian barat. Masih takut? Kalau masih takut, kita tidak masuk. Kalau kita kan masih penakutnya, tidak masuk. Ma'asyarul kiram, direncanakan oleh kita, tidak direncanakan, dihalangi tak dihalangi, itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan melalui lisan Nabi alaihi salatu wassalam, dan itu akan terjadi. Nabi yang mengatakan itu dulu. Nah, Persia akan ditaklukkan. Bila nanti Persia ditaklukkan, maka gelang emas kebesaran, karena orang kafir emas nih kan, gelang kebesaran Persia itu adalah milikmu. Subhanallah, ternyata Persia adalah imperium pertama yang takluk, karena dia yang paling zalim. Maka yang pertama ditaklukkan oleh Umar di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ketika sampai ke tangan Umar rampasan perang tersebut, diantaranya adalah gelang kebesaran Persia. Dia ingat pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau janji Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Suraqah, maka dicari oleh Umar mana Suraqah, dan diserahkan ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah. Janji Rasulullah terbukti di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Janji Nabi, janji Allah, kemudian janji Nabi, pasti terjadi. Bagaimana caranya? Allah yang lebih tahu, dan kita wajib meyakini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sampailah Nabi, ya setiap hari orang-orang Madinah menunggu-nunggu. Ya setiap hari mereka naik ke tempat-tempat tinggi di perbatasan kota Madinah atau Yathrib waktu itu, menanti-nanti kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harap, karena kedatangan Nabi sangat diharapkan. Sampai pada suatu siang ada orang Yahudi yang melihat kedatangan Nabi SAW sambil mencemooh, tuh Datuk kalian datang, katanya. Luar biasa gembiranya para orang-orang muslimin, kaum muslim di Yathrib menanti kedatangan Nabi SAW yang akan membawa cahaya yang menjadikan Madinah sebagai kota yang disinari dengan sinar hidayah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Sampai di sini, mudah-mudahan kita sambung kembali nanti bagaimana Nabi SAW sampai di tujuan di Yathrib. Nah, dari pelajaran atau pembentangan yang tadi, pelajaran yang dapat kita tarik bahwa dakwah ini memerlukan perjuangan.
perjuangan itu memerlukan kesabaran, perlu sabar. Ya, ikhlas saja belum cukup, karena orang yang ikhlas awalnya ikhlas, habis itu tidak sabar dia tinggalkan. Perlu kesabaran, dan ketahuilah bahwa kesabaran itu adalah sumber kemenangan yang Allah jadikan. Bila sabar, Allah janjikan yang akan mendapatkan kemenangan. Yang kedua, bahwasanya Nabi SAW berlaku juga padanya sunnatullah, bahwa segala keberhasilan dilakukan dengan usaha dan sebab. Nabi tidak langsung diangkat seperti peristiwa Isra dan Mi'raj kan. Peristiwa Isra dan Mi'raj karena ini mukjizat, tapi ini adalah proses dakwah yang harus dilalui, sehingga Nabi tidak langsung diangkat dari Makkah ke Madinah, tapi harus melalui proses dan persiapan yang matang. Yang ketiga, bahwasanya persiapan yang sudah matang itu bukan menjadi andalan, tapi setelah melakukan berbagai sebab dan kita untuk berhasil atau tidak, itu tawakal sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi sudah berusaha, tapi sampai juga orang itu ke tempat dia bersembunyi. Tapi disinilah Allah SWT menunjukkan, kalau saya menghalangi, tak ada yang bisa menembusnya. Bahkan sudah sampai Suraqah hendak menangkap Nabi SAW, tetapi Allah jadikan justru dia kembali menjadi seorang pengaman bagi Nabi SAW. Yang keempat, bahwa orang baik senantiasa mendapatkan peran terbaik dalam dakwah itu, dan dia bergembira mendapatkan peran itu seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kelima, bahwa untuk suatu keberhasilan kita memerlukan tenaga yang profesional, orang-orang yang ikhlas, yang mau berkorban. Di sana ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, ada Asma binti Abu Bakar, Abdurrahman ibn Abi Bakar, dan ada Amir bin Fahirah. Kemudian sampai tenaga yang non muslim pun dipakai Nabi kalau itu diperlukan untuk kepentingan untuk mengkhidmat kepada Islam, asal profesional dan jujur. Dan selanjutnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bahwa segala kejadian sejarah mungkin juga akan berulang, bahwa fitnah yang disampaikan kepada Nabi atau dituduhkan kepada Nabi, kalau kita mengikuti Nabi atau mendakwakan seperti dakwakan Nabi, akan kembali tuduhan-tuduhan itu sampai kepada kita. Tuduhan Nabi sebagai pembawa ajaran baru, Nabi sebagai pengacau umat, Nabi dituduh sebagai mandai-mandai, Nabi dikata sebagai perusak tatanan masyarakat, Nabi berpaham ini dan itu dan sebagainya. Semua tuduhan itu akan hilang diterpa angin karena tidak ada hakikat sama sekali. Nabi SAW berbicara dibimbing dengan wahyu, sehingga setiap di bawah hijrah Nabi katakan belum ada izin, belum ada izin. Selalu jawaban Nabi belum ada izin. Jadi Nabi SAW menunggu izin dari Allah SWT. Hendaknya kita dalam beragama ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa tidak melakukan sesuatu pun tindakan beragama kecuali ada izin dari yang memiliki agama itu sendiri, Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, karena disitulah keberhasilan dan keunggulan kita. Tapi barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Sampai jumpa kembali. Semoga Allah SWT jadikan ini sebagai penguat keimanan dalam hati dan keyakinan dalam suatu hari, sampai kita husnul khatimah di suatu hari nanti, sehingga kita berbahagia bertemu Allah, bertemu Rasulullah dan para syuhada, orang-orang saleh di surga yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubban yuqarribuna ila hubbik. Allahumma
habib ilaina al-iman wa zainab fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihfazna fi dinina, Allahumma ihfazna fi ahlina, Allahumma ihfazna fi a'malina. Allahumma la yahfazuna illa anta, la hawla wa la quwwata illa bika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.